Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ugi. Jadi, dalam video ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat grafik batang frekuensi dengan menggunakan software R. Kemudian dari grafik batang frekuensi yang sudah kita buat akan kita cetak di Microsoft Excel. Jadi, ini kira-kira materinya. Nah, ini materi kita. Membuat grafik batang frekuensi. Dari sini sampai sini materi kita. Kita akan belajar langkah demi langkah membuat grafik batang frekuensi seperti ini. Nah, materi ini merupakan bagian dari isi buku saya yang ini, R untuk pemula. Jadi, materi ini merupakan isi buku dari R untuk pemula. Oke, teman-teman bisa akses di website www.statcomat.com. Dan juga teman-teman, saya ada membuat software statistik namanya StatCal. Teman-teman bisa download gratis di www.statcal.org. Dan juga ini channel YouTube saya namanya StatComat. Jangan lupa dibantu subscribe. Oke, terima kasih. Sekarang kita mulai saja dari bahan ini. Misalkan tabel 1 disajikan data jumlah penduduk berdasarkan 15 negara. Jadi contohnya negara Konoha misalkan kita beri label 1. Jumlah penduduknya 2,8 juta. Negara Frontera diberi label 2. Jumlah penduduknya 3,25 juta. Sampai dengan negara Berlon labelnya 15. Jumlah penduduknya 15,31 juta jiwa. Ini data ini sebagai contoh latihan saja. Oke. Nah, dari data ini persiapkan data dalam Microsoft Excel. Oke. Pertama kita persiapkan datanya ke dalam Microsoft Excel. Mana dia? Ini dia. Oke. Ini datanya sudah kita persiapkan di dalam Microsoft Excel. Seperti ini. Nah, ini datanya. Oke, selesai ya. Sudah dipersiapkan ke dalam Microsoft Excel. Kemudian yang kedua kita ikutin lagi. Data dalam gambar 1.1 kemudian dipindahkan ke dalam teks dokumen dan disimpan dengan nama dataku. Oke, sekarang data yang ada di Microsoft Excel kita simpan ke dalam teks dokumen. Gimana caranya? Caranya seperti ini, misalkan saya hapus dulu. Ini saya hapus. Jadi caranya kita klik kanan, kemudian pilih new. Di sini ada teks dokumen. Oke, kita beri nama tadi dataku. Oke, sekarang kita buka datakunya. Kan masih kosong. Kita pindahkan data yang ada di Excel ini. Kita copy. Kemudian kita pindahkan dalam dataku. Ctrl V. Jangan lupa di save. Sekarang kita close. Berarti sudah selesai. Kita sudah menyimpannya ke dalam teks dokumen. Ya, seperti itu ya. Kita lihat lagi. Data dalam data kemudian disimpan dalam teks dokumen. Oke, sudah selesai. Kemudian selanjutnya jalankan RStudio, kemudian masuk ke dalam RNotebook. Oke, sekarang kita jalankan dulu RStudionya. RStudionya ini kita jalankan. Kita tunggu dulu. Oke, kemudian kita pilih RNotebook seperti ini. Oke, kita pilih file, kemudian new file, kemudian nih RNotebook. Teman-teman, sewaktu teman-teman menginstal RStudio, kadang RNotebook-nya belum ada atau perlu diupdate. Jadi kalau mau mengupdate, pastikan terkoneksi ke internet dulu, baru diupdate. Ini sudah saya update, jadi saya bisa menggunakan fasilitas RNotebook. Oke, sudah selesai. Kemudian teman-teman, ini boleh dihapus. Ini boleh dihapus. Karena di RNotebook, kode R itu ditulis di wilayah ini. Oke, ini cara membuat wilayahnya tuk 23 R di sini tuk 23. Nah, ini namanya wilayah dari kode R. Oke, seperti ini dia. Ini sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya simpan terlebih dahulu dalam folder kerja, simpan dengan nama kode R grafik batang 1. Oke, kita simpan dulu ya. File. Ingat, kita menyimpannya di dalam folder kerja. Maksudnya folder kerja itu kan kita nyimpan dataku di folder ini. Otomatis kode R-nya juga harus disimpan di folder yang sama. Seperti itu ya. Jadi
file, kita save dulu. Oke, kita save. Di mana kita menyimpannya? Di sini. Nah, misalkan saya mau memberi nama nih, kode latihan membuat grafik batang. Oke, latihan membuat grafik batang 1 misalkan. Kita save. Oke, sudah kita save ya. Jadi namanya di sini latihan membuat grafik batang 1. Apakah ada di sini? Nah, sudah ada. Ini dia. Kita geser sedikit. Nih, latihan membuat grafik batang 1.rmd. Oke, sudah kita save. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Saat ini dalam folder kerja berisi dataku dan kode R-nya. Ya benar. Jadi di dalam folder ini sudah ada dataku sama latihan membuat grafik batang 1. Oke. Selanjutnya ini sudah perintah list.file. Oke, kita disuruh membuat perintah R namanya list.file. Kita tekan eksekusi tombol hijau ini. Perintah dari list.file ini berfungsi untuk menampilkan nama-nama file yang ada di dalam folder kerja. Oh, ternyata di dalam folder kerja saat ini ada file yang namanya dataku.txt. Nah, inilah yang akan kita import datanya. Kita lihat di sini. Di sini perintah list.file bertujuan untuk mengetahui nama-nama file dalam folder kerja. File dataku berada dalam folder kerja. Ya, jadi file dataku berada dalam folder kerja. Kemudian selanjutnya, dataku, kita akan mengimport dataku. Jadi kita akan mengimport. Jadi sebenarnya saya sudah menyiapkan filenya. Kita buka dulu. Saya sudah menyiapkan kode R-nya. Tinggal kita copy paste saja. Ini ini dia. Oke. Nah, kita mulai dari atas, kita di sini. Nah, kita mulai dari sini. Nah, jadi perintah R yang ini bertujuan untuk mengimport data ya, read.table, dataku.txt, harus sesuai namanya ya. Kita tekan ini. Nah, langsung muncul dia apanya ya? Datanya langsung diimport. Jadi namanya ambil data. Jadi ambil data berisi data yang di Excel tadi. Seperti itu. Kemudian ada perintah R seperti ini. Tunggu ya, kita coba bersihkan dulu. Restart and clear. Dulu. Nah, oke, kita mulai dari awal. Tadi list.file bertujuan untuk menampilkan nama-nama filenya. Kemudian perintah yang ini bertujuan untuk mengimport data. Kemudian, nah, perhatikan, kita mulai membuat grafik. Pada gambar 1.9 ini dia, pastikan telah terinstall package ggplot. Jika tidak ada, maka install package ggplot terlebih dahulu. Package ggplot2 menyediakan fungsi ggplot yang mana fungsi ini akan digunakan untuk membuat grafik batang frekuensi. Jadi teman-teman, di sini kita akan meload ya menggunakan package ggplot2. Kita harus periksa dulu di bagian ini package apakah sudah ada ggplot2. Nah, saya sudah ada. Kalau tidak ada, teman-teman bisa menginstalnya di bagian sini. Diinstal, kemudian ketikkan di sini ggplot2, kemudian install. Ingat, ketika sewaktu ingin menginstal, aktifkan terlebih dahulu internetnya, kemudian baru menginstal. Oke, jadi pastikan teman-teman sudah ada paket ggplot2. Kalau belum ada, install dulu. Karena kita akan menggunakan fungsi namanya ggplot. Ggplot ini fungsi untuk membuat grafik. Sekarang kita eksekusi, maka muncullah grafiknya seperti ini. Nah, di sini ggplot ada data sama dengan ambil data. Ambil data ini yang mana? Ambil data itu yang ini, yang tadi. Di sini AS, X, ini sumbu X-nya pada ambil data kolom ke-1. Nah, ini kolom ke-1 kan negara ya. Nah, jadi ini sebagai sumbu X, berarti dia di bawah sini. Kemudian Y-nya ambil data pada kolom ketiga. Kolom ketiga itu apa? Jumlahnya. Jadi sumbu X-nya ini merupakan negaranya, sumbu Y-nya merupakan jumlah penduduknya. Ini kode R-nya seperti ini ya. Kemudian pada kode R selanjutnya kita eksekusi dulu. Nah,
Yang sebelumnya di bawahnya namanya ambil data 1, sekarang kita sudah membuatnya jadi negara. Sudah kita ubah judul di sumbu X-nya. Begitu juga yang judul sumbu Y-nya yang sebelumnya ambil data 3, sekarang menjadi jumlah penduduk. Itu kita gunakan perintah ini, xlab sama ylab. Xlab ini untuk mengubah judul sumbu X-nya, ylab ini untuk mengubah judul sumbu vertikalnya. Oke, kita eksekusi lagi kode R yang ini. Gimana jadinya? Nah, sekarang warnanya jadi warna-warni. Itu karena kita menambah yang ini, fill. Fill ambil data 1. Oke, jadi fill ambil data 1. Jadi fill itu ambil data 1, 1 itu maksudnya kolom yang pertama. Seperti ini dia. Oke. Jadi dia jadi berwarna-warni dia. Oke. Fill isi itu. Oke, kemudian yang perintah selanjutnya tekan tombol ini. Nah, sekarang yang sebelumnya kan kita lihat apa perbedaannya. Yang sebelumnya kan tidak ada menampilkan jumlah penduduknya. Sekarang jadi ada jumlah penduduknya. Ini dikarenakan ada penambahan kode ini ya, geomtext. Oke. Geomtext AS label PS 0. Jadi jumlah penduduk itu kan berada pada kolom ketiga ya. Kolom ketiga, ini dia 1 2 3 kolom ketiga. Maka di sini PS 0-nya ambil data ketiga. Maksudnya geomtext maksudnya itu dia akan menampilkan teks pada kolom ketiga dari ambil datanya. Jadi teksnya muncul. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kode R yang ini kita lihat dulu. Nah, sekarang tulisannya yang sebelumnya ini datar ya, kan berserak nih ya. Maksudnya dempet-dempet. Sekarang menjadi ini dia, 90 derajat. Itu perintah R yang mana yang ini? Temp axis.text.x elemen text angle 90 derajat. Berarti tulisannya itu dilurusin 90 derajat. Ini jadi seperti ini. Sekarang kita eksekusi lagi kode R yang ini. Nah, sekarang apa bedanya? Yang sebelumnya kan ada tunggu ya, kita lihat bedanya dulu. Fill negara, text axis, X negara. Oke, ini sama ya kayaknya ya dengan kode yang tadi. Ini ada negara, jumlah penduduk. Kita lihat dulu. Faktor. Di sini ada faktor. Oh ya, tunggu. Maaf. Perhatikan. Yang di sini tadi, lihat di sini ada Alberta, Berlon, Blue. Lihat, dia sesuai abjad A, B, B, C, 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 D, I ya. Padahal kan di sini kan Konoha. Pertama kan Konoha dulu. Kedua Frontera. Ketiga Payon. Jadi gambar ini, pada gambar yang ini, dia itu menampilkan grafik batangnya sesuai dengan abjad. Tetapi sewaktu yang di sini, menampilkan grafik batangnya sesuai dengan data kita. Konoha, Frontera, Payon, lihat. Konoha, Frontera, Payon, sudah sesuai dia dengan data ini. Oke, itu perintah R-nya yang mana? Kita menyisipkan perintah R yang ini. Nah, ini dia. Jadi ada urutan sama dengan ambil data 1 seperti ini dia. Dengan menyisipkan seperti ini sehingga sewaktu menampilkan grafik batangnya sesuai dengan yang ini dia. Oke. Kalau kita nggak membuat yang ini, maka dia sesuai abjad nanti dia. Seperti itu. Kayak Alberta jumlah penduduknya 4,5 juta. Sesuai nggak? Alberta mana dia? 4,5 juta. Sesuai dia, sesuai. Tetap sesuai. Namun urutannya nggak sesuai sama yang ini. Sehingga untuk menyesuaikan urutannya dengan data yang di Excel, kita gunakan perintah R yang ini. Seperti itu ya. Kita eksekusi lagi kode R yang ini. Nah, ini kita mengubah warnanya secara manual. Pink semuanya. Itu dari perintah R yang ini. Scale fill manual values pink. Tuh, pinknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Karena ada 15 negara, maka tulisan pinknya ada 15. Ini sesuai dengan yang ini. Di ebook ini juga setiap kodenya juga teman-teman bisa lihat di ebook ini ya. Ini ebooknya bisa dilihat kodenya, seperti itu dia. Kita lanjutkan lagi.
Ini sudah, kita eksekusi lagi kode R yang ini. Nah, ini dia. Sekarang warnanya kita rubah jadi warna heat colors, warna panas gitu. Jadi itu kodenya scale fill manual. Ini dia. 15 artinya 15 itu jumlah negaranya 15. Kita lanjutkan lagi, kita eksekusi lagi. Nah, kalau ini warnanya scale fill manual, warnanya rainbow, warna pelangi. Ya. Kita eksekusi lagi. Nah, sekarang susunannya sekarang yang sebelumnya dia tegak, sekarang jadi horizontal gitu dia. Jadi seperti ini dia. Nah, ini gimana? Kita menambah kode R namanya chord flip. Jadi chord flip ini tampilannya menjadi horizontal gitu ya. Seperti ini. Kita eksekusi lagi yang ini. Nah, ini apa bedanya? Kita lihat dulu. Oh ya, yang ini kan 15,31. Hurufnya kan besar ya. Sekarang kita bisa mengatur hurufnya jadi lebih kecil seperti ini. 15,31 kan agak kecil hurufnya dibandingkan yang ini. Itu perintahnya di sini. Ada size. Di bagian geomtext ada size-nya 3. Kalau size-nya 5 semakin besar dia. Oke, kita eksekusi lagi. Nah, di sini yang sebelumnya bagian legend-nya ini ada satu kolom, sekarang dia jadi 2 kolom. 1, 2. Itu perintah R-nya yang mana? Ini dia. Guides, fill, guide, legend, and call. Jumlah kolomnya 2. Oke. Coba lagi yang ini. Nah, sekarang yang sebelumnya posisinya di kanan, kita rubah sekarang posisinya di atas. Kita tambah temp, legend position, top. And row jumlah barisnya 2. 1, yang ini 2. Oke, jadi jumlah barisnya 2. And row-nya. Kita lanjut lagi. Nah, ini perhatikan yang sebelumnya kan dia namanya nanti ada Konoha, Frontera, Payon. Sekarang di bawahnya menjadi angka. Angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15. Di mana di sini ada keterangannya. Oh, 1 itu Konoha, 2 itu Frontera, 3 itu Payon. Itu perintah R-nya yang ini. Kita ganti itu di bagian sininya. Nah, ini dia. AS faktor ambil 2. Kita di sini. Oke. Kemudian kita tambah lagi kode R-nya yang ini dia. Nih. Scale fill discrete names label paste 0 ambil 2. Jadi labelnya ini ambil 2 ini kan tadi kolom di posisi kedua kan angka ya. Angka maksudnya angka itu yang ini. 1 2 3 label 2. Jadi label 2 digabung dengan negara. Jadi kayak 1 Konoha, 2 Frontera, 3 Payon gitu kan. 4 Alberta. Jadi digabung antara kolom kedua sama kolom ke-1. Makanya di sini kita lihat dulu. Ini dia. Digabung kolom kedua sama kolom ke-1. Itu maksudnya. Oke, jadi seperti ini dia. Kita eksekusi lagi. Nah, kalau yang ini sudah nggak ada lagi keterangan di bagian kanan, dihapus dia. Oke, itu di bagian yang mana ya? Ini kan udah dihapus ya. Di bagian ada remove kalau nggak salah di sini. Kita eksekusi sekali lagi dulu. Nah, ini dia. Bagian show legend. Show.legend false. Artinya kita menghapus legendnya. Jadi udah nggak ada lagi. Nah, sekarang kita mencoba mencetak hasil gambar yang ini ke dalam Microsoft Excel. Teman-teman pastikan sebelum mencetak ke Excel, teman-teman harus sudah menginstal package namanya OpenXLSX. Bisa lihat di sini, saya sudah ada open, ini dia. OpenXLSX dan juga package namanya GR Device. Bisa dilihat di sini GR Device. Nah, ini dia. Jadi kalau belum ada diinstal dulu, aktifkan internetnya, install terlebih dahulu. Sekarang kita coba cetak ke Excel 1 2 3. Maka akan muncul hasilnya. Nah, ini grafiknya. Dari sini teman-teman sudah bisa copy, sudah bisa di-cut atau copy, pindahkan ke dalam Microsoft Word seperti itu. Jadi teman-teman, untuk e-book ini sudah dijelaskan langkah demi langkah dan juga kodenya juga sudah ada
bagaimana membuat grafik batang frekuensi menggunakan R di RStudio dengan menu R Notebook. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.